Yang adagium menulis itu gampang atau menulis itu sulit, yang mana yang tepat? Ya, Safari Literasi Duta Baca Indonesia 2021-2025 Jawa, Bali, Jawa, Bali, NTB, NTT. Sekarang di Jawa Timur bersama Ikro Semesta IO atau yang memfasilitasi Safari Literasi. Nah, di sini ada Mas Bambang. Mas Bambang. Ya, Mas Gong. Sampean apa jenengan ya? Yang sama aja. Sama Bambang aja. Mas Bambang, Ikro Semesta. Mas Bambang kan sekarang jadi ketuanya ya? Iya, betul. Sudah berapa lama? Setahun, 2 tahun? Kalau 2 tahun. 2 tahun. Tetapi efektifnya 1 tahun ini kita melakukan gerakan. Nah, oke, efektivitas nih gerakan selama 1 tahun. Bagaimana perkembangannya? Perkembangannya Ikro Semesta, karena kalau melihat umurnya kan ini baru, tetapi antusias masyarakat, berbagai lembaga termasuk Dinas Perpustakaan, Kearsipan, kota dan provinsi, sekolah-sekolah dan lembaga lainnya luar biasa sambutannya terhadap Ikro. Dan ini kemarin ketika saya ke Perpusnas itu ternyata di era pandemi ya? Bicara di era pandemi ya? Iya, di era pandemi. Ternyata ini satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang literasi. Satu-satunya? Satu-satunya di Indonesia. Dulu ada namanya IPP tapi sekarang udah bubar. Ini satu-satunya sekarang yang bergerak di bidang literasi dan perpustakaan. Emang kebanyakannya di mana bergeraknya? Ya, yang lain lah. Kalau pendidikan kan banyak nih. Ya, soalnya di era pandemi gimana produktif? Produktif, justru pandemi itu kami hampir tidak pernah berhenti. Meskipun pandemi di Durian Park itu kami berkegiatan hampir 1 minggu sekali ada. Jadi setiap minggu itu ada, entah itu LDKS, pelatihan menulis, otomasi dan seterusnya. Dan selain itu kami juga keliling ke sekolah-sekolah. Yang terakhir bulan kemarin ke LP Ma'arif di Surabaya. Kita memberi pelatihan pengelolaan perpustakaan manual sampai digital. Oke, ini dengar-dengar Mas Yusron bosnya ya? Pendukung lah, saya ketua dewan. Pendiri ya. Iya kan, tentu idealisme butuh ongkos. Ya, tapi saya lihat ini Mas Yusron Aminullah ya? Ya, saya ketua dewan pembina dari Ikro Semesta. Mantan Red Pel di Surabaya Pos ya? Jadi kita ini bergerak tanpa berniat mencari uang, gitu. Prinsip utamanya ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, saya sudah bilang sama teman-teman, sudahlah jalan saja, Allah ngasih jalan nanti. Jadi biaya itu dicukupi, karena Allah sudah berjanji, siapa yang berjalan di jalanku, aku akan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhannya. Maka itu yang kita pegang. Maka Ikro Semesta sejak awal berdiri sampai hari ini justru mandiri. Ya, kita dukung kecil-kecil lah dari dana-dana CSR yang kita miliki di Durian Park, kita dukung kecil. Tapi kami punya kampus alam Durian Park yang bisa dipakai tempat teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman Ikro ini ketika di Durian Park juga memberikan kontribusi. Misalnya nyewa villa, nyewa ruangan itu ada. Kenapa? Karena sejak awal Ikro Semesta berposisi tangannya di atas, Mas, tidak tangan di bawah. Jadi kami tidak pernah mengajukan proposal, mengajukan bantuan dan sebagainya, tidak pernah. Tapi kita mengajukan profesionalisme kita. Bekerja, itu ya. Ayo Mas Bambang kerja, datang ke Perpusnas, datang ke perpustakaan Jatim. Malah mereka dukung kita, misalnya narasumber ya, kita gunakan. Jadi artinya dari situ dapat income ya? Dapat sangat banyak income-nya. Profesional ini narasumber, saya ini kadang-kadang ya? nggak datang digirimi honor sama Mas Adit ini kan ya, karena memang profesional mereka ya. Jadi kompetensinya di tadi wilayah literasi ya. Ya, jadi kita khusus sekarang fokus ke literasi. Jadi programnya Mas Bambang ini ada camp literasi di Durian Park, harganya mahal loh Mas Kok. Bisa sampai 1 juta lebih misalnya kan di sana. Kadang-kadang kita pelatihan ya. Pelatihan itu berapa kalau otomasi perpustakaan itu? 450 per orang ya, daftar banyak dari banyak sekolahan. Bahkan kita otomasi perpustakaan di sekolah itu 20 juta ya. 20 juta itu ada. Klien kami ada. Jadi kita merasa kita menjadi partner gitu. Sehingga sejak bulan berdiri kita happy karena kita dapat biaya, dapat biaya. Seperti ini nanti kita pasti dapat biaya dari misalnya penerbitan buku, kemudian kerjasama yang lain gitu ya, pasti ada efek-efeknya itu. Nah, The Durian Park itu rutin mensubsidi? Tidak ada subsidi di Durian Park. Oh, tidak ada? Tidak ada. Jadi saya pribadi, tapi bukan mensubsidi sebenarnya. Hanya kasaran dana talangan aja kadang-kadang. Karena kembali Mas,
Jadi misalnya maaf, ini kita tur literasi Jawa Timur sama Mas Gong. Anggap saja kita mengeluarkan biaya 10 sampai 15 juta itu. Kembali. Kenapa? Dari mana? Dari kemarin kita bagian jaringan, bagaimana kita kemudian itu sangat mudah kembali. Tapi hitungannya tidak boleh transaksional ya. Jadi transaksionalnya tidak, tapi kita selalu hitung matang. Bahasa kita kayak misalnya nanam sebanyak-banyaknya. Akan tumbuh, akan diganti dengan berlebih gitu ya. Ini sehat, kita berempat alhamdulillah sehat. Kita bisa bergerak kemana-mana, bagi waktu, masih bisa melahirkan buku, bisa hidup keluarganya, mobilnya lunas Mas ya. Oke, sekarang saya berpindah. Mas Tom, sebutkan ini nama komplitnya, saya lupa. Teguh Wahyu Utomo. Teguh Wahyu Utomo, selalu panggil Tom ya. Iya. Saya jadi ingat tokoh Tom Sawyer nih. Nah, Mas ini kompetensinya kalau setiap ada safari gitu ya seperti hari ini, Mas ke pelatihan menulisnya ya Mas? Iya betul. Oke, gimana Mas selama 1 tahun ini sudah berapa produk yang dikeluarkan dari pelatihan itu? Ada produknya kan? Ada. Gimana Mas? Cerita Mas. Sekitar kalau itu saya kurang tahu pasti tapi sekitar 20. 20. Jadi ya pelatihan random usianya macam-macam. Ada yang paling kecil itu usianya kelas 2 SD. Ya. Yang paling gede itu usianya 65 tahun. Jadi mengajari mereka menulis? Iya. Yang adagium menulis itu gampang atau menulis itu sulit, yang mana yang tepat? Ternyata yang adagium menulis itu gampang itu yang lebih enak. Itu relevan itu? Karena itu mendorong mereka lebih bersemangat untuk menulis, lebih santai. Jadi menulisnya tidak harus dipatok begini begitu sehingga mereka nggak kreatif, mereka nggak berani. Tapi saya beri kesempatan mereka, ayo tulis saja. Yang penting tulis, yang penting berani, kemudian nanti editing biar saya lakukan bersama mereka. Saya mau cross check, tadi kan selama 1 tahun ya produktif. Berarti di era pandemi, bagaimana pelatihannya? Justru era pandemi, ya kami melakukan salah satunya adalah melakukan via online. Via online. Dan ketika via online itu justru marketnya itu seluruh Indonesia bisa. Bahkan ada yang dari Filipina, dari Taiwan, dari Belanda. Iya. Diaspora di sana ya? Iya. Ada yang sekolah di sana, ada yang tinggal di sana, ada yang diplomat. Yang paling berkesan produk apa? Temanya misalnya? Rata-rata sesuai dengan kondisi pada saat ditulis. Kontekstual gitu ya? Jadi ketika pandemi sedang kenceng-kencengnya, saya ngasih tema, ayo kita ngasih semangat. Jadi ketika misalnya waktu pertama kali menulis itu, ketika Ramadan gitu ya, orang-orang sedang harusnya berbagi zakat, itu tiba-tiba ada pandemi, orang-orang nggak bisa bergerak. Nah, bagaimana caranya? Ternyata orang-orang yang menulis itu melakukan zakat dengan cara mereka sendiri. Misalnya ketika orang-orang susah makan, mereka berbagi nasi. Gitu. Kemudian pokoknya model kayak gitu, berbagi kayak gitu. Oke, sekarang satu lagi nih. Ini safari literasi nih, Surabaya, Sidoarjo, Jember, Bondowoso. Ini Aditya Akbar Hakim. Ini drivernya nih ngebut mulu nih. Kita mengikuti dari belakang ya. Gimana? Tadi kan produktif 1 tahun. Gimana cara networkingnya? Ya, kan refocusing nih sekarang nih. Dana agak susah. Saya kira ya, kami di Iqra Semesta itu akibat tanaman lama yang ditanam oleh Dewan Pembina kami, yaitu Romo Kiai Yusron Aminullah. Dan hari ini kami petik Mas Gong. Kami petik itu. Panen raya sekarang. Panen raya istilahnya. Jadi kalau orang belum tahu apa itu Iqra Semesta, mungkin usianya baru 2 tahun, tapi sebenarnya tanduran itu atau istilah Jawanya ya, itu sudah ditanam sejak 20 atau 10 tahun yang lalu. Nah hari ini kami yang muda dengan Mas Bambang itu merasakan betul efek itu. Sekarang contoh Mas Bambang, ketika awal pandemi ya, puncak-puncaknya di 2021 saat kami berdua itu ke Perbusnas ya, diterima oleh Bu Marga Mas ya waktu itu kan sebuah momentum yang menjadikan Iqra akhirnya menasional. Nah, apalagi setelah ini oleh Pak Yusron kami nanti juga akan disiapkan ya istilahnya menjadi pusat literasi nasional Iqra Semesta itu. Ada target ke sana? Iya. Jadi pusatnya di Bogor ya? Di Bogor. Jadi networking sekarang sudah tidak Jawa Timur lagi ya? Bukan Jawa Timur. Jadi kalau mindset kita ngomong Jawa Timur itu sudah basi Mas. Sudah basi ya. Jadi setelah safari literasi ini kami yakin Iqra Semesta bukan hanya untuk lokal konten di Jawa Timur. Meskipun produk-produk kita banyak yang tadi Pak Tom cerita itu ya penulis-penulisnya memang bermunculan di Jawa Timur. Berarti siap dong safari literasi Duta Baca Indonesia Sumatera gitu ya? Iya. Buat ini tinggal kita telepon kan ya?
seperti itu. Mantap itu. Ya. Oke, networking. Sekarang di nasional. Ya. Tadi kan base campnya nanti di Bogor. Di Bogor. Punya rencana apa? Di Bogor. Ya. Kemarin Pak Yus itu memberitahu ke kami itu ada sinergi dengan kampus-kampus di sana karena lokasi kampus Alam Deduran Park 2 Pak Yus ya. Ya, Itu betul. berdekatan dengan IPB. Oh, berarti sudah Dengan lokasi yang ya lebih kurang 16 hektar itu nanti kita di sana menjadi base camp-nya setelah Deduran Park di Wonosalam Jombang. Dengan tempat yang dekat dengan pusat pemerintahan itu ring 1 itu tentu nanti sinergi akan lebih gampang dan lebih sering ke Serang nanti Mas Gom. Nambah ini deh, nambahin Mas Tom ya. Ya, terakhir ya. Ya, nambahin Oke. Mas Tom. Kenapa kita bisa menasional? Saya sama Mas Tom sudah 10 tahun keliling Indonesia ya. Begitu Mas Tom mengumumkan di Facebook ya, di medsos bahwa ayo minggu ini kita bikin bulan ini kita bikin judulnya misalnya apa itu? Generasi Mas. Generasi Mas yang sekarang sedang mau terbit ini. Se-Indonesia ngirim naskah, Mas. Oke. Ngirim naskah. Terus kemudian kita terbitkan, maaf. Terus biayanya dari mana menerbitkan? Para penulis itu mau Mas beli 2. Terus ada lagi teman kita, tolong beli 10. Nanti belanja akhirnya bisa sampai ratusan yang diterbitkan. Jadi tanamannya Mas Tom yang lama juga, sehingga Mas Tom dikenal di Kalimantan. Bahkan yang buku COVID itu ditulis oleh banyak miliarder Mas itu Mas. Apa judulnya Tom? Aku menang. Aku menang judulnya. Adalah orang-orang yang kena COVID tapi sembuh. Terus dia menyumbangkan sesuatu untuk balas jasa. Bahkan misalnya gini, teman-teman kita yang dulu pendiri di T-Com itu uang punya ratusan miliar uang, itu ikut nulis. Semua kita dorong itu semua. Jadi kita jaringan kita lama yang kita hidupkan. Oke, Safari Literasi bekerja sama dengan Ikro Semesta. Tunggu tanggal mainnya. Orasi, sorry. Salam literasi. Salam literasi. Ayo. Yang ada di menulis itu gampang atau menulis itu sulit, yang mana yang tepat? Ternyata yang ada di menulis itu gampang itu yang lebih enak. Itu Ya, apa nih? karena itu mendorong mereka lebih bersemangat untuk menulis, lebih santai. Jadi menulisnya tidak harus dipatok begini begitu sehingga mereka nggak kreatif, mereka nggak berani. Tapi saya beri kesempatan mereka, tulis saja. Yang penting tulis, yang penting berani, yang berani. Kemudian nanti editing biar saya lakukan bersama mereka. Kamu proses, tapi itu selama 1 tahun ya produksi. Berarti di era pandemi, bagaimana? Justru Bagaimana pelatihan? Justru era Metodenya? pandemi ya